Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Lestari, NPM 1903050060 dari kelas 6B PGSD. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu kurikulum IPS SD dan perkembangannya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS berbasis MI. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai kurikulum IPS SD, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, kurikulum ini dibuat untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga kurikulum IPS SD di Indonesia seringkali terjadi perubahan. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kurikulum IPS SD dan perkembangannya. Yang pertama yaitu kurikulum 1945 sampai 1964. Pada waktu itu, kurikulum ini belum dikenal. Namun, pada saat itu terdapat pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS, yaitu Social Studies. Yang kedua yaitu kurikulum 1964 sampai 1968. Kurikulum 1964 lebih menekankan pada unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan dan moral. Pada kurikulum ini ada dua kelompok mata pelajaran, yaitu yang pertama kelompok dasar terdapat mata pelajaran sejarah Indonesia dan geografi Indonesia, sedangkan yang kedua kelompok cipta dengan mata pelajaran sejarah dunia dan geografi dunia. Pada kurikulum 1968 dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan dasar, dan kecakapan khusus. Pada kurikulum 1968, civic dirubah menjadi kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu kurikulum 1968 sampai 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Kurikulum ini mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan khusus. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Nah, kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang keempat yaitu kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, pendidikan moral Pancasila atau PMP berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN. Kurikulum ini lebih menekankan kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, muatan lokal, iptek, wawasan lingkungan, pengembangan nilai, dan pengembangan keterampilan. Khusus untuk IPS SD, bahan kajian pokok dibedakan atas 2 bagian, yaitu bahan kajian pengetahuan sosial dan bahan kajian sejarah. Yang kelima, kurikulum 2004. Kurikulum ini juga dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar dikenal dengan IPS. Mata pelajarannya yaitu sejarah nasional, geografi, koperasi, dan ilmu bumi. Sedangkan pada penilaiannya, siswa dihadapkan pada 3 kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini juga dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 memuat standar isi dan standar kompetensi, di mana ruang lingkup IPS SD meliputi kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional. Pada kurikulum 2006, peserta didik haruslah kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Sehingga pada kurikulum ini, siswa lebih berperan aktif dan guru hanya menjadi fasilitator.
Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau yang disingkat dengan K13. K13 merupakan sebuah pembelajaran yang menekankan pada aspek afektif atau perubahan perilaku. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang imbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Pada penerapan kurikulum 2013 yang diterapkan lebih mengacu pada aplikasi dalam dunia nyata. Kemudian, kedudukan IPS dalam kurikulum sekolah dasar. IPS bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. IPS ini mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. Kurikulum pendidikan IPS di SD, khususnya di Indonesia, sudah terjadi beberapa perubahan. Namun, di setiap perubahan itu mengalami peningkatan bagaimana seorang guru menyampaikan materi ke peserta didiknya di sekolah dasar. Sekian pembahasan saya mengenai kurikulum IPS SD dan perkembangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.